Yang pertama, definisi Gauss-Seidel. Metode Gauss-Seidel adalah metode iteratif yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan proses iterasi nilai variabel hingga mendekati nilai yang sebenarnya. Metode ini mulai dengan memberikan tebakan awal untuk nilai variabel, kemudian nilai variabel diperbarui secara berurutan menggunakan persamaan sistem tersebut. Iterasi dilakukan berulang kali sampai perubahan nilai variabel antara iterasi berturut-turut berada di bawah batas toleransi error yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya, konsep dasar. Metode Gauss-Seidel adalah metode iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran terbaru. Metode Gauss-Seidel memiliki kemiripan dengan metode Jacobian. Hanya saja metode ini menggunakan secara langsung variabel terbaru untuk kemudian disubstitusikan pada persamaan selanjutnya. Metode ini bisa diselesaikan dengan rumus 1/AII dikali BI sigma dengan batas bawah J dan batas atas N sama dengan 1 dikali AIJ dikali J pangkat K plus 1 dikurang sigma dengan batas bawah J dan batas atas N sama dengan I tambah 1 AIJ dikali J pangkat K. Nah, ini rumus umumnya. Rumus umumnya KI pangkat K sama dengan 1/AII dikali BI min sigma dengan batas bawah J sama dengan 1 batas atas I min 1 dikali AIJ X J pangkat K dikurang sigma dengan batas bawah J sama dengan I plus 1 dengan batas atas N dikali AIJ X J pangkat K min 1 di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. AIJ sendiri itu adalah elemen matriks koefisien A, BI elemen vektor konstanta B, XI pangkat K nilai variabel ke I pada iterasi ke K, XJ pangkat K nilai terbaru hasil perhitungan pada iterasi ke K, XJ pangkat K min 1 nilai dari iterasi sebelumnya. Iterasi dilanjut sampai memenuhi toleransi error, yaitu mutlak X pangkat K dikurang X pangkat K min 1 per mutlak X pangkat K itu lebih kecil dari toleransi errornya. Dengan toleransi error adalah batas toleransi, misalnya 10 pangkat min 3. Di sini selanjutnya ada algoritma. Step-step algoritma pengerjaan: yang pertama menjadikan persamaan linear, yang kedua menentukan tebakan awal, yang ketiga menentukan toleransi, yang keempat melakukan iterasi dengan langkah-langkah berikut. Ini yang pertama, nilai X pada X1 dengan menggunakan tebakan awal. Hitung nilai Y pada X2 dengan menggunakan X baru pada X1 mengganti nilai X0 dengan X baru. Yang ketiga, hitung nilai Z pada F3 dengan menggunakan nilai X baru dan Y baru pada X1 dan F2 untuk mendapatkan nilai Z baru, mengganti nilai X0 menjadi X baru dan Y0 menjadi Y baru. Yang empat, lakukan langkah 1 sampai 3 untuk mendapatkan solusi. Jika X baru dikurang X lama, Y baru dikurang Y lama, dan Z baru dikurang Z lama itu lebih kecil dari toleransi, maka perhitungannya akan diselesaikan. Jika tidak, perhitungan akan dilanjutkan. Ini algoritma projectnya sama dia kayak yang ini. Yang pertama kita mulai, lalu input persamaan menjadi linear, lalu toleransi lalu kita masukkan ke rumus. Nah, lalu yang selanjutnya untuk I-nya itu sama dengan 1. Lalu selanjutnya S sama dengan X baru dikurang X lama. Lalu toleransi error yang ditentukan itu lebih kecil dari toleransi error yang kita dapat. Dan jika dia lebih besar, maka dia kembali ke rumus, artinya dia berlanjut. Kalau dia ini syaratnya itu lebih besar dari toleransi error yang ditentukan, berarti dia berhenti. Nah, di sini ada contoh soal. Ini persamaan non-linear, di mana 4x dikurang y plus z sama dengan
2x min y per 5. Selanjutnya kita akan melakukan proses iterasi. Iterasi pertama yaitu di mana x1-nya yang ini, kita ambil x-nya ini, lalu kita substitusikan nilai y dan z-nya, yaitu seperti tadi 0 dan z-nya juga 0. Ini kita dapat x1 sama dengan 7 plus 0 min 0 per 4 sama dengan 1,75. Y1 sama dengan 21 ditambah 4 dikali x1 yang kita dapat tadi, x yang baru, itu kita masukkan di nilai y-nya, ditambah 0. Z1 sama dengan 15 ditambah 2 dikali 1,75 nilai x yang tadi yang baru dikurang 3,5 nilai y yang baru per 5 sama dengan 3. Begitu juga iterasi kedua dan ketiga, nilai z yang baru itu kita masukkan ke proses iterasi selanjutnya. Nah, di sini iterasi ke n, iterasinya itu berhenti sampai dengan 8 iterasi, dan nilai yang kita dapat itu adalah di mana x-nya bernilai 2, y-nya bernilai 4, dan z-nya bernilai 3. Terlihat bahwa selisih nilai x, y, z pada iterasi ke-7 dan 8 semakin kecil, sehingga x sama dengan 2, y sama dengan 4, dan z sama dengan 3. Baik, kita lanjut pada penerapan di MATLAB. Yang pertama di sini kita lihat CLC. Kita masukkan sintaknya. Di sini ada CLC. Yang jelas kita ketahui CLC itu untuk membersihkan di command window. Sedangkan clear ini untuk membersihkan pada variabel. Sebelum kita masuk pada sintaknya, pertama-tama kita harus mengetahui langkah-langkah algoritmanya. Tadi sudah dijelaskan. Step pertama yaitu menjadikan persamaan linear. Yang kedua menentukan tebakan awal. Lalu yang ketiga menentukan toleransi, dan yang terakhir lakukan iterasi. Nah, di sini yang tadinya persamaan non linear kita buat dia menjadi persamaan linear dengan bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya bentuk iteratif. Bentuk iterasinya ya seperti ini. Lalu tebakan awal di mana x0 sama dengan 1, y0 sama dengan 2, dan z0 sama dengan 2. Lalu yang selanjutnya ada parameter iteratif, di mana parameter iteratif itu terdapat max iter, di mana artinya itu iterasi maksimalnya 100 sama dengan 100. Tol ini artinya toleransi errornya. Print ini yaitu nilai outputnya untuk mencetak hasil iterasi dari nilai x, y, z serta perubahannya yaitu dx, dy, dan dz. Lalu selanjutnya ada for iter, di mana for iter itu adalah perulangan dari iter atau iterasi itu sama dengan 1 hingga maksimal iterasinya yaitu di sini 100. Nah, kita masuk ke rumus iterasi. Ini rumus iterasinya. Kita menghitung selisih. Lalu yang selanjutnya yang ini menampilkan hasil tiap dari iterasinya. Di sini menampilkan nomor iterasi yaitu nilai x, y, z serta perubahannya yaitu dx, dy, dan dz. Lalu pengecekan konvergen, di mana pengecekan konvergen ini jika semua selisih lebih kecil dari toleransi errornya, maka program itu berhenti. Jika sebaliknya, jika semua selisihnya itu lebih besar dari batas toleransi, maka program itu berlanjut. Nah, di sini ada upgrade-nya dari nilai hasil iterasi saat dijadikan input untuk iterasi berikutnya. Nah, di sini jika sudah mencapai batas iterasi yaitu max iter, tapi belum memenuhi syarat toleransi, maka program memberikan pesan yaitu MATLAB-nya berpesan bahwa metode ini tidak konvergen.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihan. Kelebihannya itu di sini lebih cepat konvergen dibandingkan dengan metode iterasi Jacobian, terutama jika matriks koefisien bersifat diagonal dominan atau positif. Yang kedua, mudah dipahami dan diimplementasikan dalam program komputer karena langkah-langkahnya sistematis. Yang ketiga, hemat memori sebab nilai hasil iterasi terbaru langsung digunakan untuk perhitungan berikutnya. Yang keempat, cocok untuk sistem persamaan linear berukuran besar yang jarang. Yang terakhir, dapat memberikan aproksimasi bertahap sehingga pengguna bisa menghentikan iterasi bila sudah cukup mendekati solusi. Selanjutnya di sini ada kekurangan. Yang pertama, kekurangannya itu tidak selalu konvergen. Hasil terjamin konvergen jika matriks koefisien bersifat diagonal dominan atau simetriks positif. Yang kedua, sensitif terhadap tebakan awal. Jika tebakan awal jauh dari solusi, bisa menyebabkan lambat konvergen atau bahkan divergen. Yang selanjutnya, waktu konvergensi bervariasi. Untuk sistem besar dengan struktur tertentu bisa sangat lambat dibandingkan metode langsung seperti eliminasi Gauss. Yang selanjutnya, tidak cocok untuk komputasi paralel karena tiap variabel dihitung secara bergantian atau sekuensial. Yang terakhir, kadang perlu modifikasi relaksasi agar lebih cepat konvergen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum